Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi yaitu senyawa alkena. Oke, sebelum belajar tak lupa kita harus mengucapkan bismillahirrahmanirrahim agar mendapat kemudahan dalam memahami materi senyawa alkena hari ini. Baiklah, senyawa alkena itu merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tak jenuh. Kenapa tak jenuh? Karena ada ikatan rangkapnya atau ikatan rangkap 2. Rumus umum dari senyawa alkena itu adalah CnH2n. Oke, kita lihat senyawa yang pertama itu CH. Di sini C-nya ada 1, maka H-nya adalah 2 dikali 1. Sesuaikan dengan rumus ya, CnH2n dikalikan dengan 2 berarti jadi CH2. Lalu berikutnya C2, berarti pasti H-nya dikalikan dengan 2, berarti C2H4. C3 pasti H-nya 6, C4 pasti H-nya 8, C5 itu pasti H-nya 10. Jadi tinggal dikalikan dengan 2 saja, begitupun seterusnya. Jadi yang dihafalkan alkena adalah rumus umumnya yaitu CnH2n. Selanjutnya cara memberi nama sama seperti alkana, hanya saja beda akhirannya. Di sini akhirannya adalah ena. Senyawa yang pertama ini tidak ada di alam. Kenapa tidak ada? Karena seratnya C itu harus memiliki 4 ikatan, sedangkan di sini hanya 2, jadi senyawa ini tidak ada. Selanjutnya senyawa C2H4. Cara memberi namanya ini adalah etena, jadi semua akhirannya adalah ena ya. C3H6 ini namanya adalah propena. Berikutnya ini adalah butena, yang ini adalah pentena. Lalu C6H12 itu adalah heksena, C7H14 itu heptana, C8H16 itu oktena, C9H18 itu nonena, dan yang terakhir C10H20 itu adalah dekena. Jadi bedanya dengan golongan alkana hanya di belakangnya saja. Nama semuanya berakhiran ena, sedangkan kalau alkana itu berakhiran ana. Kita lanjutkan ke tata nama senyawa alkena. Untuk tata nama alkena, nomor atom C itu dimulai dari atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap. Misalnya kita disuruh menggambarkan 1 butena. Seperti biasa kita gambarkan butena itu C-nya kan berarti 4. Lalu di nomor 1 itu ada rangkap, jadi rangkapnya itu dituliskan di dekat atom C nomor 1. Jika 2 butena, maka gambarnya akan seperti ini. C-nya ada 4, maka ikatan rangkapnya ada di atom nomor 2. Untuk melengkapi H-nya, C yang pertama dianggap sudah memiliki 2 ikatan, berarti hanya membutuhkan atom 2 saja. Lalu C yang kedua ini sudah ada 3 ikatan, berarti CH saja. C yang ketiga itu hanya 2 karena sudah ada 2 ikatan, dan C yang terakhir itu hanya 3 karena ikatannya hanya 1. Pada 2 butena sama kayak tadi, hanya ini 3 karena 1 ikatan. C yang kedua ini sudah punya 3 ikatan jadi H saja. C yang ketiga juga sudah punya 3 ikatan jadi H saja. Dan yang terakhir hanya 3 karena 1 ikatan. Sekarang perhatikan jika ada gambar seperti ini dan rangkapnya di sebelah kanan, maka penomorannya dari kanan. Tidak boleh dari sebelah kiri, melainkan harus dari sebelah kanan. Berarti rangkapnya tetap namanya dekat atom C yang ke-1, jadi ini namanya tetap 1 butena. Dan cara melengkapi H-nya itu juga sama. Yang pertama itu hanya 2, ingat ya, tadi kan karena ada 2 ikatan. C yang kedua itu hanya H saja, C yang ketiga itu hanya 2, dan yang terakhir itu hanya 3. Jadi itu cara menggambarkan 1 butena dan 2 butena. Biar lebih jelas kita ke contoh soal. Di sini ada 2 metil, 1 pentena. Cara menggambarnya ini mulai dari belakang atau kanan. Di sini pentena itu C-nya kita gambar dulu sebanyak 5. Kenapa 5? Ingat materi sebelumnya. Lalu di nomor 1 itu ada rangkap. Kita gambarkan dulu rangkapnya. Dan selanjutnya itu ada metil, berarti ada cabangnya. Ingat tabel gugus Aikil di catatannya, metil itu CH3. Itu cara menggambarkannya. Selanjutnya kita lengkapi jumlah atom H-nya. Yang ini sudah punya 2 ikatan, maka hanya 2. C yang kedua jumlah ikatan sudah 4, berarti tidak memerlukan H lagi. C yang ketiga ini hanya 2. Yang ini juga H2. Yang terakhir hanya 3. Jadi itu cara menggambarkan 2 metil 1 pentena. Kita lanjutkan ke cara pemberian nama senyawa alkena. Di sini kita diminta untuk memberi nama senyawa tersebut. Seperti biasa kita tuliskan dulu rantai utamanya, dan yang di luar dari kotak ini adalah cabang. Nanti cabangnya ini namanya adalah
metil karena kan CH3. Lalu diperhatikan rangkapnya ada di sebelah kanan, maka angka satunya dari sebelah kanan. Maka namanya menjadi metilnya kan ada di nomor 4, berarti 4 metil. Lalu ikatan rangkapnya ada di nomor 1, berarti di sini 1. Dan rantai utamanya terdiri dari 6 atom C, maka namanya adalah heksena. Jadi nama senyawa ini adalah 4 metil 1 heksena. Untuk sifat alkena itu ada sifat fisika dan sifat kimia, silakan dilihat lagi di catatannya. Demikian presentasi saya mengenai alkena. Apabila ada salah kata dan banyak kekurangannya, saya Dwi Ayu Anggraini mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, semoga paham. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah memberi nomor pada setiap atom C yang berada pada rantai utamanya. Ingat, penomoran dimulai dari ujung paling dekat dengan ikatan rantai rangkap 3. Jadi, contohnya sebagai berikut. Kita masih menggunakan ikatan rantai sebelumnya. Jadi, kita memberi nomor paling ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Di sini ikatan rangkap 3 yang paling dekat adalah dari arah kiri. Jadi kita memulai memberi nomor paling kecil dari arah kiri dan berakhir nomor paling besar di sebelah kanan. Begitupun sebaliknya, jika ikatan rangkap 3 berada dekat ujung sebelah kanan ke arah kiri. Oke, selanjutnya adalah jika terdapat suatu cabang yang sama, maka dalam penulisannya diawali dengan di untuk 2 cabang yang sama, tri untuk 3 cabang yang sama, dan tentra untuk 4 cabang yang sama, dan seterusnya. Contohnya sebagai berikut. Dalam contoh memiliki 2 cabang, CH3 ke atas dan CH3 ke bawah. Cabang tersebut dinamakan metil karena memiliki 2 cabang, yaitu ke atas dan ke bawah. Maka dinamakan ditambahkan di dalam penulisannya jadi dimetil. Jika rantai tersebut memiliki 3 cabang metil, maka disebut trimetil. Begitu pula jika rantai tersebut memiliki bahkan sampai 4 cabang, dinamakan dengan tetrametil. Rantai ini adalah rantai nonuna. Di dalam rantainya terdapat 2 cabang sejenis pada atom C bernomor 4 sehingga alkuna disebut adalah 4,4 dimetil 2 nonuna. Oke, selanjutnya jika lebih dari suatu cabang, maka penulisannya harus disusun berdasarkan urutan-urutan abjad. Huruf pertama dari nama cabang tersebut, awalan D-nya. Jika diperhatikan dalam penentuan urutan abjad, contohnya sebagai berikut. Pada rantai tersebut memiliki 2 rantai memiliki 2 metil dan 1 etil. Metil berada pada nomor 4, sedangkan etil berada pada nomor 6. Selanjutnya adalah jika terdapat lebih dari 1 ikatan majemuk, nomor dari ujung terdekat dengan ikatan majemuk pertama. Jika ikatan rangkap dan ikatan rangkap 3 sama jauhnya dari ujung rantai ikatan rangkap, mendapatkan nomor terendah. Manfaat dari alkuna. Alkuna dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan bahan-bahan sintetis seperti plastik. Salah satu jenis alkuna yang paling sederhana yaitu etuna atau lebih dikenal dengan asetilen, banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk proses pengelasan pemotongan besi dan logam serta membantu mempercepat pematangan buah. Contoh soal. Kita tentukan rantai utamanya. Kemudian kita lihat yang ini adalah cabangnya hanya 1 yaitu metil. Kemudian kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 rantai utama. Setelah itu kita beri nama yaitu cabangnya dulu baru rantai utama. 4 metil 2 pentuna. Demikian presentasi saya mengenai alkuna. Apabila ada salah kata dan banyak kekurangannya, saya Repi Aprianti mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga paham. Saya akhiri, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.